bersama dengan Kak Felis di ibadah hari Minggu ini. Kali ini Kak Felis akan mengajak teman Kak Felis. Namanya Daki. Kita panggil yuk. Daki. Daki. Hai teman-teman, apa kabarnya? Selamat hari Minggu ya. Wah, Daki hari ini Daki kelihatan senang banget. Oh, tentu saja Kak Felis, karena Daki mau bersukacita bersama adik-adik untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Wah, tepat sekali. Nah, kita mau ajak ya semua adik-adik yang ada di sini untuk memuji Tuhan. Mana sukacitanya? Yang bersukacita katakan yes, yes, yes. Wah, ayo Daki bilang, mana sukacitanya adik-adik? Ayo kita bilang sama-sama ya. Yes, yes, yes. Oke. Adik-adik, sebelum kita memulai, Kak Felis mau pikir-pikir dulu nih. Tadi Kak Felis sudah sapa adik-adik, udah sapa Daki juga. Kita mau sapa lagi ya. Benar sekali, kita mau sapa Tuhan Yesus. Nah, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau ucapkan selamat pagi Tuhan. Sudah siap? Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Siap-siap ya Daki? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ayo kita semangat memuji Tuhan. Kita ucapkan sama-sama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Mana mataharinya? Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Nah, Daki, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau berdoa. Dan doa kali ini akan dipimpin oleh adik kita dari kelas balita yang bernama Adik Gaby. Oke, Adik Gaby, kita minta anak-anak, teman-teman, semua yang ada di sini untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa ya. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sekolah minggu. Jaga sampai selesai ibadah ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Kak Felis mau tanya nih, di sini siapa sih yang punya teman? Semua pasti punya teman ya. Dan kali ini Kak Felis juga punya teman. Di sebelah Kak Felis. Iya dong, aku kan juga temannya Kak Felis. Wah, Kak Felis punya berapa banyak teman? Kak Felis punya banyak sekali teman-teman. Tapi Daki, kenapa Kak Felis?
Kak Felis sedih karena Kak Felis tidak bisa ketemu teman-teman semenjak ada virus corona. Kak Felis harus tinggal di rumah dan tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Loh, iya ya Kak Felis. Tapi kan bisa ketemu di Zoom, bisa ketemu di YouTube seperti hari ini. Iya sih, benar juga. Tapi tahu nggak David? Apa Kak Felis? Sekalipun ya kita mungkin terbatas ketemu sama teman-teman kita, tapi ada teman yang tidak terbatas yang selalu jadi teman kita yang setia. Aku tahu. Siapa coba? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita adalah sobat yang setia. Wah, yang selalu menemani kita dimanapun kita berada. Sekalipun kita lagi sedih, bahkan senang, Tuhan Yesus selalu menjadi sobat yang setia. Setuju Kak Felis? Yuk kita nyanyi sama-sama. Ada satu sobat yang setia, namanya Yesus. Oke. Kita mau tunjukkan jarinya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ayo kita ucapkan sama-sama namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah dan aku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa lagi? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkati kami dalam mendengarkan firman Tuhan.
Haleluya. Amin. Halo adik-adik, wah hari ini Kak Marni bawa sesuatu untuk kalian. Siapa yang punya boneka atau bantal seperti ini atau mainan sejenisnya yang menjadi kesukaanmu? Ayo sekarang diambil coba. Iya adik-adik, Kak Marni percaya kalian punya boneka atau bantal atau mainan kesukaan seperti ini ya, yang mungkin lebih bagus, lebih besar dari yang Kak Marni bawa hari ini. Iya, betul sekali, Kak Marni percaya kalian semua punya. Nah adik-adik, boneka atau bantal atau mainan kesukaan seperti ini biasanya menjadi teman kalian bermain, menjadi teman kalian tidur, bahkan adik-adik menjadi teman kalian waktu kalian susah, waktu kalian bingung, waktu kalian ngambek, waktu kalian nangis barangkali ya. Kalian biasanya nggak mau jauh-jauh dari boneka, dari bantal atau mainan kesukaan seperti ini. Bahkan adik-adik, waktu kalian takut, waktu kalian bingung, waktu kalian susah, waktu kalian khawatir, waktu kalian ngambek gitu ya, kalian peluk boneka itu ya, kalian peluk bantal itu, peluk mainan itu. Kalian nggak mau jauh-jauh, betul nggak? Iya betul sekali, ngaku ayo, betul ya. Nah adik-adik, biasanya kalau kalian peluk seperti ini kalian bisa tenang, betul Kak? Mungkin ada yang berkata seperti itu. Betul Kak, waktu aku peluk boneka, peluk bantal, peluk mainan kesukaanku, aku bisa tenang, aku bisa cepat tidur. Bahkan adik-adik mungkin ada yang berkata, ya aku bisa cepat sekali tidur Kak, cepat sekali tenang hatiku waktu aku peluk boneka atau bantal atau mainan kesukaanku. Nah, atau mungkin ada yang berkata, enggak Kak, aku enggak seperti itu. Tapi biasanya kalau aku sedih, kalau aku takut, kalau aku bingung, biasanya aku peluk papa dan mamaku ya. Biasanya aku enggak mau jauh-jauh dari papa dan mama. Mama dan papa harus deket sama aku. Dan biasanya kalau papa mama deket dengan aku bisa tenang, aku bisa cepet, bisa tidur. Nah, adik-adik, nggak apa-apa ya, kita semua punya cara masing-masing untuk mengatasi ketika kita susah, ketika kita takut, ketika kita bingung. Nggak apa-apa, masing-masing punya cara belajar bisa mengatasi rasa tenang itu, rasa takut itu ya, bisa mengatasi sedih dan bingung itu. Sebab adik-adik, setiap saat ya kita itu bisa bingung, setiap saat ya, tiba-tiba kita bisa sedih, tiba-tiba ketika kita bisa takut gitu ya, karena kita menghadapi sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Bisa adik-adik, setiap kita bisa seperti itu. Nah adik-adik, itu yang dialami oleh murid Tuhan Yesus. Sekarang Kak Marni letakkan dulu ya boneka dan bantalnya ya. Nah adik-adik, seperti yang juga dialami oleh murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka tiba-tiba bingung, mereka tiba-tiba takut, mereka tiba-tiba khawatir, panik adik-adik. Kira-kira kenapa ya? Apakah ketika mereka waktu takut, waktu bingung, lalu waktu mereka sedih, khawatir, panik itu lalu berpelukan dengan temannya? Apakah seperti itu? Atau apakah peluk boneka, peluk cari mainan kesukaannya supaya bisa tenang? Apakah seperti itu? Nah sekarang kalau adik-adik mau tahu, sekarang ambil Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan ya, bersama-sama dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama supaya kita tahu apa yang dialami oleh para murid dan apa yang mereka lakukan saat itu ya. Yuk sekarang kita akan memperhatikan firman Tuhan. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Kak Marni akan membaca buat kita semua. Adik-adik memperhatikan firman Tuhan, bisa melihat di layar dan Kak Marni akan membacakannya buat kita semua ya. Oke.
Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus bersama dengan para murid berada di sebuah danau, namanya Danau Galilea. Kenapa ada di sana adik-adik? Bukan untuk mancing, bukan untuk cari ikan. Waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan para murid selesai mengajar orang banyak di Galilea. Orang banyak datang kepadanya untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Lalu adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus mengajak para murid untuk pergi berangkat menuju satu daerah namanya Gerasa. Nah, artinya setelah dari Galilea, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk pergi ke Gerasa untuk mengajar orang banyak di sana. Nah, pada waktu itu mereka untuk sampai di Gerasa harus melewati Danau Galilea, tidak lewat jalan darat, tapi harus menyeberang dengan menggunakan perahu. Danau Galilea ini sangat luas, kira-kira lebarnya 13 km. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk menyeberangi Danau Galilea ini. Tidak masalah adik-adik, sebab para murid itu sudah terbiasa di Danau Galilea ini. Mereka sudah sangat kenal dengan Danau Galilea. Karena apa? Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, pada waktu itu beberapa murid itu pekerjaannya sebagai nelayan di Danau Galilea ini. Jadi mereka sangat mengenal. Nah, saat itu adik-adik, perahu mereka sudah mulai bergerak di danau itu. Awalnya baik-baik saja. Waktu itu hari sudah mulai petang adik-adik. Kira-kira kalau sekarang itu kira-kira pukul 4:30 atau jam 5 sore adik-adik. Waktu mereka mulai berangkat itu. Perahu mereka berlayar dengan lancar. Tidak ada halangan apapun. Angin begitu teduh. Lalu kemudian rasa sejuk di danau itu sangat menyenangkan. Tapi adik-adik, tiba-tiba apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Adik-adik, tiba-tiba angin sangat kencang datang, angin ribut, lalu perahu mereka terguncang-guncang, terombang-ambing, bahkan air mulai masuk ke dalam perahu mereka. Alkitab mengatakan perahu mereka mulai penuh dengan air. Coba adik-adik bayangkan bagaimana para murid saat itu. Para murid sangat kaget adik-adik. Mereka panik, takut, mereka bingung. Walaupun mereka sudah pernah menjadi nelayan di Danau Galilea ini. Bahkan bukan hanya itu, keadaan bahaya itu membuat para murid berpikir buruk pada waktu itu. Mereka berpikir perahu mereka sudah dan akan tenggelam dan pasti mereka akan binasa. Wah,
Adik-adik, mereka sangat takut, apalagi saat menghadapi bahaya seperti itu. Mereka lihat Tuhan Yesus sedang tidur di belakang, bagian belakang perahu mereka. Seolah-olah adik-adik mereka berpikir Tuhan Yesus benar-benar tidak peduli dengan keadaan yang mereka hadapi. Para murid berusaha sendiri dengan sungguh-sungguh mengatasi keadaan itu. Mereka membetulkan layar perahu itu. Mereka mengeluarkan air dari dalam perahu itu. Mereka berpegangan dan mereka memeluk tiang perahu itu agar tidak terjatuh, adik-adik. Tapi apakah bisa? Tidak bisa. Angin ribut itu yang ada di danau itu semakin kencang sehingga perahu mereka masih terombang-ambing, terguncang-guncang di danau Galilea itu. Mereka semakin takut dan bingung, adik-adik. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Apa yang para murid lakukan? Salah satu murid datang kepada Tuhan Yesus sambil dengan sangat takut. Dia berteriak, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Wah, adik-adik, kita lihat teriakan salah satu murid Tuhan Yesus ini menunjukkan dia sangat takut. Seolah-olah mereka sudah binasa dan tidak peduli lagi. Tuhan Yesus tidak peduli kepada mereka. Menurut adik-adik, benarkah Tuhan Yesus tidak peduli? Tentu tidak benar, adik-adik. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Alkitab mengatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu apa yang terjadi? Coba kita perhatikan. Benar, adik-adik, angin ribut itu langsung reda. Danau itu menjadi tenang. Air dan perahu mereka juga menjadi tenang kembali. Danau itu menjadi sangat teduh. Wow, adik-adik, para murid begitu takjub dan hati mereka menjadi tenang kembali. Nah, adik-adik, kepada para murid yang masih takjub saat itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dengan kata lain, adik-adik, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada para murid, "Aku di sini bersamamu. Aku peduli dan akan menolongmu. Tenang dan percayalah." Adik-adik, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk percaya bahwa Dia selalu ada, dekat dan menemani para murid apapun yang mereka alami. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus pasti mengerti kesulitan yang mereka hadapi. Dia pasti peduli dan menolong. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada para murid agar belajar tenang, tidak mudah panik. Tapi pada saat berbahaya seperti itu, menghadapi bahaya seperti itu, Tuhan Yesus ingin supaya para murid datang kepadanya dan meminta tolong, percaya kepada Tuhan Yesus, mempercayakan rasa takut dan bingung itu kepada Tuhan Yesus. Dia bersedia menolong. Nah, adik-adik, sekarang apa yang harus kita lakukan? Satu, adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita itu belajar menjadi anak-anak yang tenang, tidak mudah panik saat menghadapi apapun yang bisa membuat kita takut, sedih, atau mungkin keadaan yang berbahaya. Kenapa, adik-adik? Sebab Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dia sangat dekat dalam hidup kita, selalu menemani kita setiap saat. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi adik-adik, bukan karena Kak Marni ambil boneka lagi ya, bukan karena boneka atau mainan atau bantal seperti ini yang menjadi kesukaan kalian, tapi karena Tuhan Yesus yang ada dekat dengan hidup kita ya. Jadi kita harus belajar menjadi anak-anak yang tenang, karena ingat, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan
dengan kita. Lalu yang kedua adik-adik, kalau kita benar-benar takut, boleh enggak kita peluk boneka gitu ya, peluk bantal, peluk mainan kesukaan kita, atau barangkali peluk papa dan mama. Boleh enggak? Ayo. Boleh adik-adik, tentu saja boleh. Boleh saja. Tapi ingat, yang bisa bikin hati kita tenang hanya Tuhan Yesus, bukan boneka atau mainan apapun yang ada di sekitar kita ya. Artinya adik-adik sambil peluk bonekanya, peluk bantal, peluk papa mama, adik-adik berdoa, meminta tolong kepada Tuhan supaya adik-adik bisa tenang, supaya adik-adik bisa lebih bisa tenang hatinya gitu ya, dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Percayalah adik-adik, Dia selalu menemani kita dan menolong kita setiap saat apapun yang kalian alami. Datang dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Ingat adik-adik, Dia, Tuhan Yesus, mau menjadi teman dan akan menolong kalian setiap saat ya. Oke, seperti ayat hafalan kita hari ini, kita baca sama-sama ya. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5b. Sekali lagi, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Adik-adik, aku di sini itu Tuhan karena huruf besar ya. Aku itu Tuhan. Sekarang kalau kita ganti akunya dengan Tuhan, maka bunyinya seperti ini. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau ya. Oke, adik-adik ingat ya. Dia mau menjadi teman dan menolong kita setiap saat. Boneka atau bantal atau mainan kesukaan seperti ini, bahkan papa mama kita, hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat hati kita tenang. Tetapi sumber rasa tenang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka percayalah, datanglah kepada Tuhan supaya hati kita bisa menjadi tenang ya. Oke, sekarang kita berdoa. Kak Marni letakkan dulu ya boneka dan bantalnya. Yuk sekarang kita berdoa. Adik-adik semuanya mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk bisa belajar lebih tenang ketika kami menghadapi segala sesuatu. Bahkan ketika segala sesuatu yang terjadi itu membuat kami takut, mungkin berbahaya. Tetapi tolonglah supaya kami bisa tenang karena kami tahu dan percaya Tuhan Yesus yang menjadi teman dan akan menolong kami semua. Tuhan, tolonglah kami juga ketika kami benar-benar menghadapi sesuatu yang menakutkan, yang membuat hati kami sedih, biarlah kami boleh meminta tolong kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, hari ini Kak Mari tetap pesan kepada kalian semua adik-adik, pandemi virus COVID-19 masih terjadi sampai hari ini, maka adik-adik tetap makan makanan yang sehat. Nggak boleh sering-sering makan junk food ya. Makan makanan yang sehat artinya apa? Makan sayur, makan buah, minum air putih yang banyak ya, makan yang banyak, lalu istirahat yang cukup ya, lalu jaga kebersihan, mandi, cuci tangan. Itu yang harus kalian lakukan. Dan jangan lupa adik-adik tetap semangat untuk membaca firman Tuhan dan berdoa bersama dengan papa mama di rumah, dan terus semangat juga untuk mengerjakan tugas sekolahnya dengan baik. Tuhan Yesus pasti memberkati kalian semua. Amin. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami mau memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat ulang tahun adik-adik. Selamat ulang tahun adik-adik. Wah, Kak Felis dan bersama Daki dan Kroki mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Nah, sekarang saatnya Kak Felis, Daki, dan Kroki mau berdoa buat adik-adik ya. Yuk, kita sama-sama mau mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat adik-adik yang boleh berulang tahun di dalam minggu ini. Mari Tuhan berkati setiap mereka, untuk mereka boleh menjadi pribadi yang semakin mengasihi Engkau, semakin mengandalkan Engkau, dan biarlah karakter Kristus tumbuh di dalam setiap diri mereka masing-masing. Dalam kepribadian, karakter, tingkah laku, dan apa yang mereka ucapkan boleh seturut dengan Engkau. Mari Tuhan berkati juga pendidikan mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan adik-adik. Dan masa depan mereka aman bersama Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat adik-adik yang boleh berulang tahun. Kami percaya juga bahwa kesehatan dan kekuatan semakin Tuhan tambah-tambahkan di tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. 3, 2, 1. Adik-adik, kita boleh semakin percaya di firman hari ini bahwa Tuhan Yesus selalu menemani kita dan menolong kita setiap saat. Jangan pernah takut dan bimbang. Karena apa ya? Karena hanya Tuhan Yesus sahabat setiap kita. Benar sekali. Nah, kali ini kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Kak Felis dan Daki mau mengucapkan terima kasih untuk bernyanyi bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Felis dan Daki. Dan satu lagi, Kak Felis mau panggil Kroki. Wah, oke. Daki dan Kroki, sapa-sapa dulu adik-adiknya. Ya, ucapkan bye-bye. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh semakin percaya bahwa Tuhan adalah sobat kami yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu setia menolong kami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Kiranya berkat, kasih setia Tuhan, dan penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Sekiranya untuk kedepannya juga di hari Minggu ke depan kami boleh bertemu lagi bersama-sama dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah Minggu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.